Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah baik ya. Baik anak-anak, sebelum kita memulai pembelajaran, Ibu mau bertanya kepada kalian, apakah pada pagi hari ini kalian sudah makan? Sudah sarapan pagi terlebih dahulu? Oh, ada yang jawab belum, ada yang jawab sudah. Oke, untuk yang belum, Ibu sarankan biasakan kalian sarapan pagi terlebih dahulu sebelum berangkat ke sekolah. Kenapa kalian harus sarapan? Karena kalau kalian nggak sarapan, nanti kalian nggak konsen belajarnya, nanti mikirin perut terus, nanti di pikiran kalian, aduh pengen istirahat, pengen ke kantin, jadi nggak konsen belajarnya. Bisa dipahami? Oke, baik, bisa dipahami. Oke, untuk yang piket pada hari ini siapa ya? Ayu dan Wulan. Ya, untuk Ayu dan Wulan apakah sudah membersihkan menjalankan piket pada hari ini? Sudah, tapi Ibu cek barusan Ibu lihat ada beberapa sampah yang masih berserakan dan untuk mejanya masih berantakan. Ibu mau untuk seluruh anggota kelas membersihkan serta merapikan tempat duduk kalian masing-masing. Ibu kasih waktu 3 menit saja ya, cukup. Baik, 3 menit dimulai dari sekarang. Baik anak-anak, untuk membersihkan kelasnya apakah semuanya sudah selesai? Udah diperiksa kolong-kolong mejanya? Oke, baik, sudah. Marilah kita, sebelum kita memulai pembelajaran, ada baiknya atau marilah kita berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Seperti biasa ya anak-anak, sebelum memulai pembelajaran, Ibu akan mengabsen kalian satu persatu. Untuk sekretarisnya, apakah hari ini ada yang tidak hadir? Hadir semua ya, nihil ya anak-anak. Baik, entar dulu ya. Kalian sudah membawa buku paket ini? Sudah ya? Udah di meja kalian semua? Udah, sekarang kalian buka buku paketnya. Bab kemarin itu bab 4, sekarang kita mempelajari bab 5 halaman 50 ya anak-anak. Di situ ada materi mengenai sifat-sifat benda. Nah anak-anak, sebelumnya Ibu mau tanya sama kalian, apakah kalian pernah mendengar ada berapa sih sifat-sifat dari benda? Ada yang tahu? Tidak ada yang tahu ya. Baik, Ibu akan jelaskan. Di sini ada 3 sifat-sifat dari benda. Apa saja? Yang pertama itu ada sifat benda padat, yang kedua ada sifat benda cair, dan yang ketiga ada sifat benda gas. Oke, bisa dipahami? Bisa ya. Nanti Ibu akan jelaskan apa itu pengertian dari ketiga sifat benda ini. Oke. Baik, Ibu akan jelaskan penjelasan dari apa pengertian dari sifat-sifat ketiga benda ini, yaitu mulai dari sifat benda padat. Sifat benda padat itu benda yang memiliki volume tetap. Lalu yang kedua, sifat benda cair, benda yang dapat berubah-ubah volumenya mengikuti wadah yang ia tempati. Lalu yang ketiga ada sifat benda gas. Sifat benda gas ini berbeda dari kedua sifat benda lainnya, yaitu dia tidak bisa terlihat namun bisa dirasakan. Bisa dipahami anak-anak? Nah, sebelum Ibu menjelaskan, apakah ada yang tahu pengertian dari ketiga sifat benda ini? Ya, silakan coba si Wulan jelaskan apa pengertian dari ketiga sifat benda ini. Ya, benar sekali. Jadi ketiga sifat benda ini Ibu akan jelaskan secara rinci ya. Ibu akan tambahkan pengertian yang telah dijelaskan oleh Wulan. Jadi sifat benda padat itu merupakan benda yang volumenya tetap. Sedangkan sifat benda cair itu yang dapat berubah-ubah sesuai dengan tempat yang ia tempati atau sesuai dengan wadahnya. Sedangkan sifat benda gas itu sifat benda yang berbeda dari kedua sifat benda ini, yang merupakan sifat benda yang tidak dapat dilihat namun bisa dirasakan. Apakah sudah bisa dipahami anak-anak? Nah, baik anak-anak, di sini Ibu sudah siapkan alat peraga yang Ibu akan jelaskan kepada kalian, yang mana itu benda padat, yang mana itu benda cair,
dan yang mana itu benda gas. Di sini yang pertama Ibu akan jelaskan benda cair. Nah, ini benda cair. Ini ada aqua gelas. Di dalamnya ini ada air dan wadahnya itu berbentuk tabung ya anak-anak. Nah, air ini mengikuti bentuk dari gelas ini anak-anak. Jadi dia mengikuti bentuk tabung. Ini merupakan bisa dibilang sifat benda cair. Ini membuktikan bahwa air ini mengikuti wadah dari gelas ini yang berbentuk tabung. Bisa dipahami? Bisa. Oke, selanjutnya Ibu taruh dulu ya. Selanjutnya ini ada sifat benda padat. Ada jepit rambut, dia itu walaupun kita banting ataupun kita goyang-goyangkan seperti ini, volumenya akan tetap seperti ini. Karena itu merupakan sifat benda padat. Bisa dipahami? Oke, Ibu lanjutkan ke sifat benda gas. Sifat benda gas itu tadi Ibu sudah bilang, dia tidak terlihat namun bisa dirasakan. Jadi sifat benda gas ini contohnya seperti udara yang kita hirup sehari-hari. Benar sekali. Apakah ada pertanyaan di sini anak-anak? Oke, tidak ada ya. Sifat dan perubahan bentuk benda. Hai semua, kali ini kita akan belajar sambil bermain tentang berbagai wujud benda. Kalian tentunya tahu sekali ya gambar ini. Ini gambar kursi. Bisakah kalian memegangnya? Apakah bentuknya bisa berubah-ubah? Tentu saja tidak, karena kursi adalah benda padat. Nah, sekarang coba kamu lihat gambar ini. Tentunya kalian setiap hari pasti menyentuh air. Kita semua butuh air, baik untuk minum, mandi, mencuci, dan kebutuhan lainnya. Tahukah kalian air berwujud apa? Bagus, air berwujud cair. Sekarang, coba kamu perhatikan gambar balon berwarna-warni ini. Apakah yang membuat balon yang tadinya kempes bisa mengembang? Ya, balon berisi udara, sehingga ia dapat mengembang. Menurut kalian, apakah wujud udara itu? Betul, udara wujudnya gas. Coba kalian sebutkan benda apa lagi ya yang berwujud gas? Sekarang, mari lihat pensil ini. Ketika pensil ini dipegang dan diletakkan di dalam tas, bentuknya tetap sama, tidak berubah. Sekarang, coba kalian lihat kain ini. Kain ini juga benda padat, akan tetapi bentuknya bisa berubah. Bentuk awalnya adalah sehelai kain, kemudian dipotong dan dijahit, sehingga berubah bentuk menjadi sebuah baju. Nah, benda padat juga dapat berubah bentuknya dengan cara tertentu. Contohnya ya kain ini. Perhatikan ini. Mengapa bentuk air dapat berubah-ubah? Betul, benda cair dapat berubah sesuai dengan wadahnya. Jika kita menuangkan air ke dalam gelas, maka bentuk air seperti gelas. Tetapi, jika menuangkan air ke dalam mangkok, maka bentuknya seperti mangkok. Dan jika kita menuangkannya air ke dalam botol, maka bentuknya seperti apa, hayo? Ya, bentuknya berubah seperti botol. Nah, selain bisa berubah-ubah, ternyata benda cair juga dapat menempati ruang dan mempunyai massa. Seperti yang bisa kita lihat di Globee. Air yang tumpah membuktikan bahwa seluruh ruangan gelas sudah terisi oleh air. Mengapa demikian? Itu terjadi karena air mempunyai massa. Hal ini bisa kita lihat ketika kita mengangkat gelas kosong, maka terasa akan lebih ringan dibandingkan jika kita mengangkat gelas yang sudah berisi air. Selain mempunyai massa, benda cair juga mempunyai sifat bahwa permukaan benda cair yang tenang selalu datar. Akan tetapi, jika mendapat usikan, permukaan air tidak lagi datar. Coba kamu perhatikan ini. Kalian tentunya pernah melihat air sungai atau air terjun. Kemanakah airnya mengalir? Ya, benda cair mengalir dari tempat tinggi ke tempat yang lebih rendah seperti air terjun ini. Benda cair juga dapat melarutkan zat tertentu.
seperti saat kamu membuat es teh manis. Jika secangkir teh pahit kita berikan sesendok gula pasir, kemudian diaduk, maka kita akan memperoleh secangkir teh manis. Itu karena gula pasir dapat larut dalam air teh, sehingga rasa air teh menjadi manis. Air dapat melarutkan zat atau bahan tertentu, sehingga air disebut zat pelarut. Sedangkan air dan zat yang terlarut di dalamnya disebut larutan. Sekarang lihat balon ini. Apakah yang terjadi jika balon ini ditiup? Balonnya akan mengembang, bukan? Benda gas terdapat di mana-mana. Iya, karena di permukaan bumi ini selalu dikelilingi oleh benda gas yang disebut udara. Seperti udara di dalam balon ini. Benda gas menempati ruang dan bentuknya dapat berubah-ubah sesuai dengan ruang yang ditempatinya. Benda gas juga mempunyai massa loh. Nah, coba bandingkan balon kempis dan balon berisi. Jika kita timbang, maka balon berisi udara tentunya akan lebih berat, bukan? Sekarang kalian sudah tahu tentang berbagai wujud benda. Apakah kalian bisa menyebutkannya satu persatu? Betul sekali. Ada benda padat, benda cair, dan benda gas. Bagus, menyenangkan sekali bukan? Nah, sekarang kita akan belajar tentang perubahan wujud benda. Apakah kalian sudah siap? Di sini merupakan perubahan wujud dari benda padat ke cair, yang disebut mencair. Sebaliknya, perubahan wujud dari benda cair menjadi benda padat disebut membeku. Selain itu, air jika dipanaskan berubah wujud dari bentuk cair ke bentuk gas. Hasilnya nanti keluarlah uap air. Perubahan ini disebut menguap. Sekarang lihatlah ini. Jika es kita masukkan ke dalam gelas, maka seperti yang bisa kita lihat. Lihat, dinding gelas kita akan terbentuk titik-titik air. Titik-titik ini berasal dari udara yang berwujud gas lalu berubah menjadi cair. Perubahan ini disebut mengembun. Tahukah kalian benda apa ini? Ya, ini adalah kamper atau kapur barus. Selain membeku, mencair, dan mengembun, ada pula perubahan wujud yang disebut menyublim. Seperti yang terjadi pada kapur barus atau kamper ini. Kapur barus yang disimpan pada lemari pakaian lama-kelamaan akan habis karena berubah wujud menjadi gas yang berbau wangi. Menyublim itu merupakan peristiwa perubahan zat padat menjadi gas. Wah, aku sekarang lebih mengerti tentang perubahan wujud benda. Bagus itu. Sekarang coba kalian lihat ini ya. Tahukah kalian mengapa jas hujan ini terbuat dari plastik? Jas hujan dibuat dari bahan plastik karena plastik tahan air. Jadi sifat-sifat benda mempengaruhi kegunaannya. Contoh lainnya, misalnya ketika kamu menyampul bukumu dengan plastik. Kamu membungkus bukumu dengan plastik agar tidak rusak terkena cairan, bukan? Tahukah kalian mengapa ban mobil terbuat dari karet? Ya, betul. Karena karet bersifat lentur, sehingga kita akan merasa nyaman saat mengendarainya. Coba bayangkan kalau ban terbuat dari besi atau kayu, pasti jalannya lambat. Wih, seru kan belajar sambil bermainnya? Jadi hari ini kita sudah belajar apa saja? Tentunya kalian sudah dapat menyimpulkan bahwa wujud benda itu ada 3, yaitu padat, cair, dan gas. Wujud benda juga dapat berubah karena adanya energi yang diterima dan dilepaskan. Wah, kalian memang pintar! Oke anak-anak, setelah ibu tadi praktekkan dengan alat peraga. Oh iya, Dino itu dari tadi ngomong aja sama teman sebelahnya lain-lain. Coba dijelaskan kembali apa yang ibu sudah jelaskan. Kan nggak bisa jelasin soalnya tadi Dino nggak dengerin ibu. Jangan dicontoh ya Dino anak-anak. Kalau kalian mengikuti pelajaran, kalian harus dengarkan dan lihat ke depan apa yang ibu jelaskan. Oke, ibu akan lanjutkan. Ibu akan membuat kalian kelompok menjadi 3 kelompok ya anak-anak.
Di sini ada kelompok 1 menjelaskan tentang sifat benda padat, lalu ada kelompok 2 yang menjelaskan tentang sifat benda cair, dan yang 3 itu ada kelompok 3 yang terakhir menjelaskan tentang sifat benda gas. Baik anak-anak, ibu tadi sudah membagi kalian menjadi 3 kelompok, yaitu kelompok 1, kelompok 2, dan kelompok 3. Nah, ibu kasih waktu kalian selama 10 menit untuk mendiskusikan terkait materi yang nantinya akan kalian presentasikan di depan kelas kalian. Oke, bisa dipahami? Baik, untuk kelompok 1 apakah sudah selesai? Ya, untuk kelompok 2 apakah sudah selesai? Dan untuk kelompok 3 apakah sudah selesai? Ya, silahkan lanjutkan diskusi kalian. Nah, anak-anak, berhubung waktunya sudah habis, ibu mohon kalian masing-masing kelompok dari kelompok 1, 2, 3 mempresentasikan hasil diskusi kalian di depan kelas. Saya dari kelompok 1 akan menjelaskan apa yang sudah saya diskusikan. Dan sifat benda padat adalah sifat benda yang memiliki volume tetap. Contohnya itu ada kursi, meja, dan lain-lain. Baik, di sini saya perwakilan dari kelompok 2. Nah, bahwa sifat benda-benda cair itu yaitu volumenya berubah-berubah dan mengikuti wadahnya. Contohnya seperti air. Terima kasih. Baik, saya perwakilan dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil diskusi yang telah kami lakukan. Jadi, sifat benda gas itu adalah sifat benda yang tidak terlihat namun bisa dirasakan. Contohnya itu seperti udara yang kita hirup sehari-hari. Terima kasih. Wah, terima kasih untuk kelompok 1, penampilannya sudah bagus. Kita beri aplaus untuk kelompok 1. Wah, kelompok 2 juga presentasinya tidak kalah menarik dan bagus. Kita beri aplaus sama-sama untuk kelompok 2. Wah, bagus sekali analisis kritis dari kelompok yang terakhir, yaitu kelompok 3. Mari kita beri aplaus untuk kelompok 3. Baik, setelah kita menyelesaikan sesi diskusi, apakah ada yang ingin bertanya dari salah satu siswa? Ya, silakan Nurul. Baik, tadi Nurul sudah bertanya kepada Ibu dan pertanyaannya sudah bagus. Dan untuk siswa-siswa lain, apakah ada yang bisa membantu menjawab pertanyaan dari Nurul? Baik, terima kasih atas jawaban dari Dina sudah membantu Nurul untuk menjawab pertanyaannya. Beri aplaus untuk Dina sudah mau membantu menjawab. Jadi dapat disimpulkan bahwa sifat-sifat benda itu terbagi menjadi 3, yaitu ada sifat benda padat, sifat benda cair, sifat benda gas. Kalau sifat benda padat itu volumenya tetap, sedangkan sifat benda cair itu sifat benda yang mengikuti wadahnya. Dan yang ketiga itu sifat benda padat itu yang tidak bisa dilihat namun bisa dirasakan. Adapun contoh dari sifat benda padat itu ada meja, kursi, papan tulis, dan lain-lain. Sedangkan contoh dari sifat benda cair itu ada air dan lain-lain. Dan yang terakhir itu sifat benda gas itu contohnya seperti udara yang kita hirup sehari-hari. Baik anak-anak, sebelum Ibu mengakhiri pembelajaran pada hari ini, Ibu akan kasih kalian tugas untuk minggu depan. Tugasnya itu kalian membuat clipping mengenai sifat-sifat benda. Di sini kalian menggunakan kertas HVS A4, lalu kalian kasih judul di sini sifat-sifat benda
baru kalian cari gambar dari sifat benda itu di Google, kalian gunting lalu kalian tempelkan di kertas ini. Jangan lupa kalian isikan penjelasan dari apa ini. Misalnya kalian cari meja, kalian tempel di sini, baru kalian cantumkan deskripsinya. Ini sifat benda padat, lalu kalian kasih nama meja. Jangan lupa kalian isikan identitas kalian di pojok kanan atas dari nama, kelas, dan nomor. Apakah ada pertanyaan terkait tugas minggu depan anak-anak? Baik, tidak ada ya. Oke. Wah, tidak terasa ya anak-anak, waktunya sudah habis. Ini sudah jam 12.00. Ibu akan mengakhiri pembelajaran pada hari ini. Seperti biasa, tadi kita memulainya dengan doa dan kita harus menutup dengan doa. Sebelum kita mengakhiri pembelajaran pada hari ini, marilah kita berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik anak-anak, Ibu cukupkan pembelajaran pada hari ini. Sampai jumpa minggu depan dan ingat, baca lagi materi-materi yang telah kita bahas tadi. Oke, Ibu akan akhiri pembelajaran hari ini. Selamat siang anak-anak.